Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jin, pimpinan. Apa? Ini mau kita bagi dulu atas bawah, Oh tengah-tengah. ya dah, oke. Atau merasa tengah? Dah, silakan, berarti silakan. PKB. Voksi dari PKB. fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ini main tengah ini. Ya, menteng aja ya, lebih adil berarti ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Pak Menteri, kemudian Wakil Menteri, hadir juga bersama kita hari ini dari Menkes atau pejabat yang mewakili, kemudian ada juga Dirut Garuda atau pejabat yang mewakili, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang sama-sama saya hormati. Dari tadi hampir 1 jam pemaparan Pak Menteri tadi, saya bolak-balik melihat datanya, tapi saya tidak pernah melihat ada kalimat yang membahas tentang Haji Furoda. Haji Furoda. Kalau Haji Furoda ini seperti yang kita ketahui memang masih agak asing di telinga masyarakat karena ini baru 4-5 tahun sekarang munculnya, karena masyarakat lebih banyak mendengar tentang 2 jenis haji, yaitu haji reguler dan haji ONH+. Tetapi akhir-akhir ini saya yakin Pak Menteri juga sudah sering mendengar hampir setiap tahun, hampir setiap musim haji banyak sekali korban penipuan dari pelaksanaan Haji Furoda ini, dan angkanya itu lumayan fantastis. Jadi Haji Furoda ini ditawarkan hampir di atas rata-rata 500 juta rupiah untuk 1 kursinya. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, Pak Menteri, itu sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Kemenak dalam hal ini terkait Haji Furoda ini? Karena jangan sampai setiap tahun banyak sekali masyarakat kita menjadi korban penipuan, dan itu tidak sedikit. 1 orang itu bisa ratusan juta, Pak Menteri. Dan ini saya berharap ke depan pun dari Kemenak betul-betul melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksana haji dan umroh dalam hal ini. Karena banyak sekali travel haji dan umrah itu yang tersebar di seluruh Indonesia ini dan menawarkan program-program Haji Furoda yang tidak ada masa antrinya, langsung berangkat pada tahun yang berjalan, tapi ujung-ujungnya melakukan penipuan terhadap masyarakat. Oleh karena itu saya minta ke depannya Pak Menteri untuk betul-betul menekankan kepada jajarannya agar betul-betul melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Haji Furoda ini, karena ini penting, jangan sampai tahun-tahun berikutnya itu kejadian lagi. Baik, Kemudian baik. masih ada satu Urusannya pertanggungjawaban pelaksanaan haji ya. lanjut ini Pak. Kemudian poin yang berikutnya tadi baru prolog Pak Ketua. Jadi melalui momentum laporan pertanggungjawaban keuangan operasional pelaksanaan ibadah haji ini, tentu kita tidak bisa memisahkan dengan apa yang telah dilakukan oleh lembaga DPR, lebih khusus Komisi 8 periode sebelumnya. Jadi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan evaluasi DPR atas pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 kemarin. Setidaknya Pak Menteri ada berapa poin rekomendasi Pansus kemarin Pak Menteri, diantaranya adalah tentang penambahan kuota haji yang mestinya untuk haji reguler, tetapi sebagian diberikan kepada haji khusus. Karena itu saya ingin mendapatkan jawaban Pak Menteri atau Dirjen untuk tahun 2025 ini, kuota tambahan kemarin yang dialihkan yang sejumlah 8.400 itu sudah dikembalikan belum ke haji reguler? Itu demikian pertanyaan saya, pimpinan. Makasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah hangus, gimana cara mengembalikannya? Ya, mudah-mudahan nanti kembali. Ini kita lanjut, tapi fokus ya, fokus mengenai penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang akan kita putuskan sebagai batas pelaksanaan haji. Jadi nanti akan ada pada akhirnya kita putuskan ada efisiensi. Ini batas pelaksanaan ibadah haji, kita akan memulai lagi itu. Jadi fokusnya di situ.
saran-saran nanti, saran-saran. Mau berapa kilo, mau berapa bungkus, ini nantilah. Ini di sini dulu. Ini masih main tengah kita ini. Poksi Golkar. Oh, atas nih. Siapa? Oh iya, silakan. Baik, terima kasih banyak pimpinan yang kami hormati bersama dengan anggota Komisi 8 yang kami hormati. Saya Atalia Praratia dari fraksi Partai Golkar, Dapil Jabar 1 Kota Bandung dan Cimahi. Juga Pak Menteri bersama seluruh jajaran yang saya hormati juga yang mewakili Kemenkes, Kemenhub, kemudian juga Kepala Badan dan juga Direktur yang mewakili Direktur PT Garuda dan juga Bapak Ibu semuanya. Saya tadi agak terkejut karena ini sebenarnya harus fokus pada 2024, tapi izin menyampaikan beberapa hal yang mungkin berkaitan juga. Ketika pimpinan menyampaikan bahwa akan ada rapat pada hari ini, maka saya langsung ke Dapil dan saya berkumpul dengan Kemenag Kanwil Jawa Barat bersama dengan Kepala Kemenag dari Kota Cimahi dan juga Kota Bandung, dan beberapa hal sebetulnya tadi banyak sekali yang mereka berikan masukan yang terkait dengan penyelenggaraan haji yang mudah-mudahan bisa dilakukan dengan lebih baik di tahun berikutnya begitu. Tapi di antaranya adalah kekhawatiran kami karena Jawa Barat ini adalah jamaah haji paling banyak ya begitu. Kuotanya pada tahun ini itu mencapai 38.000 begitu. Dan 38.000 ini juga mendapat tambahan kuota 1.478. Nah, dari sekian banyak itu ternyata 1.935 itu lansia. Kemudian juga banyak yang sakit dan kemudian ada 69 orang yang meninggal dari 461 begitu. Nah, ada beberapa yang menjadi harapan begitu dari teman-teman di wilayah, di antaranya adalah karena tadi juga dari kementerian disampaikan, dari Kemenkes mohon maaf disampaikan bahwa ternyata jemaah haji yang memiliki penyakit itu ada 72%. Artinya kita ini 2/3-nya itu punya penyakit begitu. Dari mulai dislipidemia begitu, kemudian hipertensi, diabetes mellitus, kardiomegali, hipertensi heart disease, jantung koroner dan turunannya, asma paru dan lain-lain. Nah, ini sangat mengkhawatirkan, termasuk kalau dari data nasional tadi disampaikan juga ternyata jemaah haji yang lansia itu 37%. Nah, apakah memungkinkan apabila di masa yang akan datang itu ada pemisahan? Khususnya begini, harapan mereka ini adalah mungkinkah mereka-mereka yang sudah jelas penyakitnya dan mereka membutuhkan pendampingan khusus, perawatan khusus begitu, atau lansia yang mungkin sudah tidak mampu melakukan kemandiriannya begitu, mereka ini bisa datang yang paling lambat begitu atau pulang lebih cepat sehingga mereka fokus pada rukun haji saja begitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan karena bagi mereka ini akan sangat sulit begitu. Nah, ketika kita sampaikan kalau begitu tidak perlu naik haji karena usia, karena penyakit, tapi mereka tidak mau karena untuk tunggu di Jawa Barat ini luar biasa. Kami ini masa tunggunya itu sangat lama. Dan kami ini kuota tunggu haji di Jawa Barat itu mencapai 785.080 begitu. Jadi bisa 25 tahun. Nah, ketika mereka ada kesempatan, mereka tidak mau untuk mundur satu langkah pun. Pokoknya harus naik haji. Sementara kondisi kesehatan atau usia itu tidak memadai begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait tadi Pak Menteri menyampaikan bagaimana supaya agar ada efisiensi begitu ya terkait dengan dana, maka petugas haji saja dikurangi begitu ya. Nah, menurut hemat kami mohon dipertimbangkan kembali begitu karena ternyata kalau kami di Jawa Barat ini petugas haji yang 9 orang per kloter untuk 400 jemaah itu sangat membantu gitu. Bahkan nampaknya perlu ditambah. Nah, yang menjadi catatan adalah dan ini harapannya bahwa SDM-nya itu wajib berpengalaman begitu. Jadi selama ini banyak sekali kendala di lapangan itu karena mereka-mereka menjadi petugas haji adalah orang yang belum pernah berhaji atau minimal berumroh, sehingga mereka akan sibuk dengan
dirinya sendiri. Dan ini susah sekali membedakan begitu, mana petugas, mana yang bukan petugas, karena mereka menggunakan sama mungkin kain ihram yang sama dan lain sebagainya, sehingga ada kesulitan gitu ketika pada masa-masa tersebut sangat krusial, apalagi para lansia dan lain-lain untuk mendapatkan perlindungan, pertolongan dan juga dari sisi keamanan begitu, supaya mereka terjaga. Nah itu saja mungkin. Dan paling terakhir adalah mungkin kaitannya dengan komunikasi. Beberapa di lapangan menyampaikan kepada kami bahwa komunikasi di lapangan itu sangat sulit sekali. Apakah kaitannya dengan kita bersyukur karena kita punya aplikasi begitu ya, tetapi nampaknya aplikasi pun sering error begitu. Kemudian menghubungi petugas juga sulit, sehingga pada saat mereka misalkan ada kejadian tersesat dan lain sebagainya, itu bisa sampai lama ditemukannya begitu, karena aplikasi atau kadang-kadang juga mereka punya GPS pun tidak jalan. Nah seperti itu. Jadi mungkin komunikasi antara pemerintah Republik Indonesia dengan Arab Saudi, penyelenggara haji dengan stakeholder juga mungkin harus dikuatkan kembali agar supaya kita semua bisa melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan ya, dan jamaah juga bisa melaksanakan ibadah dengan lebih nyaman. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ke bawah lagi nih. Poksi Partai Amanat Nasional, persilakan. Baik, terima kasih pimpinan, Pak Menteri, Kepala Badan, seluruh mitra kerja yang berhadir pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, izinkan saya selaku Kapoksipan menyampaikan selamat kepada Pak Menteri atas dilantiknya sebagai salah satu Menteri Pembantu Presiden di Kabinet Merah Putih, beserta Kepala Badan yang juga hari ini mendapatkan kepercayaan dari Pak Presiden. Mungkin di ruangan ini pimpinan, saya satu di antara yang sedikit belum memiliki gelar haji, Pak Menteri. Maka itulah salah satu alasan saya kenapa saya menjadikan Komisi 8 sebagai pilihan pertama saya, Pak Menteri, agar mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat-sehat, bisa menjadi bagian daripada calon jemaah haji akan datang gitu, mudah-mudahan. Pak Menteri yang kami cintai ya, bahwa sepanjang yang kami pahami ya, meskipun kami ini belum haji Pak, makanya laporan pandangan mata ini belum bisa kami laporkan secara langsung karena kami belum punya pengalaman berhaji Pak. Tetapi paling tidak kami bisa membuat satu kesimpulan sederhana Pak, berdasarkan laporan tadi yang sudah Bapak bacakan. Kalau bicara tentang aturan Pak, di sini tempatnya aturan. Pak pimpinan, ya, rekan-rekan tadi, Pak Ahmad, Bu Seli, semuanya bicara tentang bagaimana payung hukum, ya, landasan-landasan hukum pelaksanaan ibadah haji. Tadi ada indeks kepuasan jamaah haji, tapi tidak dituangkan indeks perasaan jamaah haji yang tidak mendapatkan fasilitas layanan terkait dengan hak yang sudah seharusnya didapatkan oleh jamaah haji yang berangkat setiap tahun, Pak. Calon jamaah haji yang memenuhi syarat, Pak, tentunya mestinya ya tanpa lagi ada embel-embel yang lain, Pak. Harusnya betul-betul bisa mendapatkan fasilitas layanan yang terbaik dari pemerintah, Pak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi pemerintah itu sendiri. Kita rapat ya, panja, pansus dan lain sebagainya ini Pak, kan tujuannya satu, agar supaya masyarakat ini dalam melaksanakan pelaksanaan ibadah haji ya, khususnya yang perorangan ini Pak, ini betul-betul bisa mendapatkan kesan yang baik. Karena pelaksanaan haji ini Pak, kita tahu sendiri ngantrinya cukup panjang Pak Menteri ya. Kemarin Pak pimpinan kasih bocoran ke kita, bahkan di Malaysia ada yang kurang lebih 70 tahun menunggu, luar biasa. Di Indonesia sendiri sudah 28 tahun Pak. Bayangkan kalau saya misalnya mendaftarkan haji sekarang Pak, usia saya 45 Pak Menteri, berarti mungkin saya harus menunggu kurang lebih 30 tahun, artinya mungkin di usia 75 tahun baru bisa melaksanakan haji. Nah yang kami underline Pak, artinya apa? Bahwa kita berharap siapapun warga masyarakat Indonesia hari ini yang alhamdulillah ya masuk dalam daftar calon jemaah haji yang berangkat insya Allah di 2025 Pak, tidak lagi kita hadapkan dengan hal-hal yang kemudian menjadi catatan-catatan penting gitu loh.
terkait dengan pelayanan yang dianggap tidak maksimal, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pasca pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Kita tentu khususnya dari fraksi PAN Pak berharap seluruh jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji ini kembali dengan sukacita, kembali dengan rasa gembira, kembali dengan bahagia, sehingga meskipun pelaksanaan haji yang mereka lakukan, sebut saja mungkin kalau bisa kita asumsikan 1 kali seumur hidup Pak, itu betul-betul tidak bisa kita lupakan. Maka kemudian tadi catatan kami adalah yang 18% yang tidak masuk dalam survei kepuasan jamaah haji tadi Pak, tidak ada salahnya juga dituangkan dalam laporan kerja Pak. Saya tidak tahu pimpinan apakah ini penting ada semacam survei atau pengisian formulir terkait perasaan jamaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji yang kemudian bisa menjadi catatan kita di luar kalau misalnya memang ke depan akan ada pansus dan lain sebagainya. Sehingga yang dilaporkan ke kita ini tidak hanya persoalan kepuasan saja, tapi juga ada catatan independen yang dilakukan oleh Kementerian Agama atau Badan Penyelenggara Haji yang memang langsung catatan dari jamaah haji kita yang berangkat Pak gitu. Nah, saya kira tidak ada yang lebih utama dibanding laporan pandangan mata secara langsung oleh jamaah haji yang melakukan ibadah haji sepanjang tahun yang insya Allah akan datang dan seterusnya. Saya kira itu Pak Menteri, kita doakan Pak Menteri dalam melaksanakan tugas yang mulia ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga kita berharap dengan terjadinya pembelahan kewenangan, barangkali kalau boleh saya sebutkan seperti itu ya, di mana haji akan dilaksanakan oleh Badan Haji, kita berharap kualitas pelaksanaan ibadahnya juga lebih optimal, lebih akurat ya, secara angka-angka, dan juga insya Allah bisa melaksanakan haji yang menghasilkan haji yang mabrur bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Saya kira itu saja. Pimpinan, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 8, teman-teman Komisi 8. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama, Wakil Menteri Agama. Yang saya hormati Kepala Badan Penyelenggara Haji, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, staf ahli dari Kementerian Kesehatan. Yang saya hormati Kepala Badan BPKH dan seluruh jajarannya. Selamat Pak, sudah jadi dokter Bapak. Yang saya hormati dari Dirjen Perhubungan Pak ya, Udara. Yang saya hormati yang mewakili Direktur, ini Direktur Niaga Garuda Indonesia. Pertama dan terutama sekali Pak Menteri, saya memberikan apresiasi untuk Pak Menteri pidato 1 jam lebih. Mungkin baru pulang dari Lembah Tidar ini ya. Makanya wajah pada seger-seger semua nih. Jadi tentunya tadi sebahagian besar yang Pak Menteri sampaikan itu sama bahannya Pak Menteri dengan yang kita rapat pada September ya, September 2024. Jadi angka-angkanya semua sama. Memang sedikit saya lihat ada penambahan dari Pak Menteri. Misalnya salah satunya agar pemilihan tenda ya, ini halaman 20, haji dapat berjalan sesuai rencana. Tentunya mungkin diperlukan pendanaan yang lebih awal. Ya tentunya kita sangat setuju sekali karena selama ini Pak Menteri Agama selalu kerjanya injury time. Ya makanya kenapa pada yang lalu ya kita putuskan US dollarnya 15.600 tapi dibeli di akhir sampai 16.000
200 itu terjadi pemborosan itu sampai 6 nggak salah 93 miliar itu enggak salah saya ya. Jadi saya kebetulan memang sering mainnya di keuangan Pak Menteri. Kemudian ini sedikit evaluasi untuk Garuda. Mohon maaf ini Pak Ade. 2023 saya angkat salut Pak sama Garuda. Luar biasa tuh Pak. Ya, angkat salut. Tapi 2024 ya, direktur utamanya waktu itu bercerita begini Pak Ketua. Masih ada berita apa medianya. Kita gunakan 14 pesawat berbadan lebar. Apa istilahnya? Wide body apa itu ya? Kita pakai Boeing 77 IR 300. Kita pakai Airbus 330-300. Mohon maaf nih Pak ya, mungkin itu ceritanya di Februari. Mungkin yang Bapak benar gunakan di kampung saya ya Pak, di Aceh Pak. Bapak gunakan B77-300. Mungkin ya Pak ya. Nah, tapi waktu sampai kampung kedua saya di Sumatera Utara Pak, kok pakainya 77-200 Pak. Ada lagi 747 Pak Ade, setahu saya 747 400 itu sekarang digunakan itu macam FedEx itu apa itu? Bukan ngangkut orang lagi Pak, ngangkut dokumen, kargo. Sudah dipensiunkan Garuda, ya kan? Kok tiba-tiba ada gitu Pak? Jadi ini ya kan 340, 300. Jadi saya lihat ini yang betul cuma A330, 300 yang di Solo aja Pak. Tapi tingkat apa namanya? Tingkat delay-nya kenapa di sana tinggi sekali Pak? Jadi Bapak Garuda yang terhormat, ya kalau memang kita harus melakukan pembayaran di awal, itu sebelah Bapak kan BPKH itu ya. Nah, jadi nggak ada alasan Pak, nggak ada alasan. Kita kan rapat ini kan terbuka kan dengan Komisi 8, memang harus dilaksanakan bayar depan ya. Bayar depan aja. Kenapa? Pertama kita bisa menghemat devisa kita. Ya, kalau kita tentukan panja misalnya 15.600 tidak lari lagi ke 16.200 Pak. Begitu juga Bapak. Nggak ada uang Pak, nggak ada uang di depan. Keteter Bapak cari pesawat Pak. Keteter Pak. Saya enggak tahu apakah tahun 2025 ini juga waktu berangkat haji apa terjadi high season seperti tahun 2024 yang begitu sulit untuk mendapatkan pesawat berbadan lebar. Jadi kita rapat hari ini mudah-mudahan memberi Pak ya, sebuah yang baik, karena apapun ceritanya Pak Ade, saya secara pribadi cinta dengan Garuda Indonesia. Terima kasih pimpinan. Saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ade nggak cinta juga? Garudanya saja, Pak Ade nggak? Baik, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, kita perpanjang dulu. Tadi sudah sekali. Jam 17.30. Baik. Tapi dipersingkat. Khusus mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan. Yang saran nanti pas pada saat panja kita bicara saran. Sekarang fokus dulu. Kami persilakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fikri Fakih, fraksi PKS, daerah pemilihan Jawa Tengah 9, nomor
A469. Lagi mengingat-ingat ya, karena nomornya berubah, Pak Ketua. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wamen, dan beberapa lembaga dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, kemudian PT Garuda Indonesia, BPKH, BPH, apalagi ya yang tidak bisa sebut saya satu-satu, Garuda itu sudah. Karena saya kembali, jadi masih problematikanya masih sama, tetapi tentu karena ada rame-rame kemarin, untuk apa sebabnya ini? Ternyata di laporan pertanggungjawaban evaluasi penyelenggaraan laporan keuangan haji ini juga tidak disebut latar belakangnya juga. Seperti misalnya tadi disebut sudah ya. Jadi 241.000 jamaah yang terdiri 213.000 jamaah reguler dan itu 27.680. Padahal pasal 64 Undang-Undang 8 2019 tentang haji dan umroh itu kuota haji khusus ditetapkan 8%. Artinya berarti ekuivalen dengan 19.280. Ini juga tidak ada penjelasan. Kemudian Pak Ketua, tentu ini kalau usul globalnya sih ini mesti perlu pendalaman lagi. Perlu pendalaman lagi, mungkin apa consignering, apa FGD atau apalah gitu namanya, atau sekarang namanya DKT ya, apa namanya, diskusi kelompok terpumpun gitu. Karena misalnya ini memang ini masukan juga, tetapi harus ada kajian dan laporan kenapanya gitu. Undang-Undang nomor 8 itu kan Menteri menyampaikan laporan evaluasi pertanggungjawaban Presiden paling lambat 60 hari setelah penyelenggaraan haji berakhir. Ini kan juga tanda penjelasan juga. Kemudian Menteri menyampaikan usulan BPIH paling lama 30 hari setelah penyampaian laporan evaluasi persetujuan DPR atas usulan BPIH paling lama 60 hari setelah Menteri menyampaikan usulan BPIH dan seterusnya. Ini memang masukan buat kita sih. Hanya kan perlu ada penyampaian dari laporan ini. Laporan ini tidak ada. Ini masukan buat kita sih, konsekuensi jika dokumen tersebut tidak diterima DPR dalam jangka waktu yang ditentukan. Ini nampaknya Undang-Undang 8 perlu dicatat barangkali di tim tenaga ahli ya. Ini supaya itu harus ada ini. Konsekuensinya seperti apa? Undang-Undang 8 ini kan harus segera. Kemudian selanjutnya tentang efisiensi dana haji yang tadi disebut 601,3 miliar. Ini juga kan disepakati mau seperti apa untuk mendatang. Ini juga dari sini nggak ada amanah. Laporan pertanggungjawaban ini juga tidak mengungkap. Karena kalau bisa ini kan bisa memangkas BPIH per jamaah haji reguler, konon kalau dihitung 2,8 juta paling tidak ya mungkin tidak begitu berarti, tapi bagi masyarakat yang mau haji kan dari kampung itu sangat berarti juga. Kemudian selanjutnya ini kan usaha efisiensi secara masif itu sudah dilakukan dengan pemangkasan misalnya haji di Arab Saudi dari 40 hari dari 30 hari gitu ya. Ini kan opsi ini dibuka lebar juga dengan misalnya bandara di Saudi bisa dinegosiasi untuk dapat digunakan jemaah haji Indonesia. Seperti bandara Taif. Madinah dan Jeddah, Jepang. Ini di lobi secara berkelanjutan. Sekali lagi ini tidak bermaksud karena ini tadi pesan Pak Ketua, jangan sampai ini jadi beban menteri yang baru. Ya betul, saya setuju juga. Tapi ini sunnah hasanahnya supaya ini juga diselesaikan. Kan ini timnya juga masih tetap kan. Artinya dirjen-dirjen juga masih tetap. Jangan sampai ini dibiarkan begitu saja tanpa ada evaluasi yang detail untuk kebaikan ke depan. Kemudian selanjutnya juga ini tadi sudah disampaikan malah sudah detail
on time performance dari Garuda ini kan kalau dibanding dengan Saudi Airlines itu keberangkatan rata-rata Garuda 78,5%, sementara Saudi 96,54%, misalnya begitu. Nah, ini terus selanjutnya terkait ekosistem ekonomi haji. Ada tiga potensi yang perlu dioptimalkan, misalnya daging dam, ekspor bumbu Nusantara dan sebagainya. Ini tadi sih disinggung sedikit-sedikit. Jika dirata-ratakan jamaah itu ada 600 Saudi Riyal, maka potensi nilai dam ini bisa terkumpul seluruh jamaah haji ekuivalen dengan 511 miliar. Ini sangat besar, dan jika memang ini ada kendala dengan Kementerian Pertanian Saudi misalnya, maka berarti Kementerian Pertanian RI harus dilibatkan. Ini kan kajiannya begitu, jadi nanti ini masukannya buat begitu. Jadi kalau misalnya ini tidak detail, nampaknya sekali lagi kalau secara umum sih nampaknya perlu ada konseling atau DKT atau apa. Terus BPKH, ini juga rasio likuiditas wajib per hari ini 1,91 kali biaya penyelenggaraan ibadah haji PIH. Angka ini di bawah standar likuiditas wajib senilai 2 kali. Padahal tahun 2027 nanti diproyeksikan ada haji 2 kali, di awal tahun dan di akhir tahun. Ini kan juga selanjutnya tadi Pak Ketua sudah nyinggung survei, saya kira saya sepakat juga ini berarti kok puas padahal banyak yang mengeluh. Ini jangan-jangan pada masanya ya, pada masa bahagia sehingga semua puas gitu atau apa gitu. Terakhir Pak Ketua, bahwa nampaknya ini badan sudah terbentuk tetapi payungnya memang belum ada. Saya kira ini sangat mendesak. Ini mungkin di luar ya mungkin, tapi saya kira terkait karena ini akan segera kita akan pasrahkan, diamanahkan, tidak hanya besiking berupa kepres apa perpres bahwa sudah ada badan penyelenggara haji saja, tapi juga tidak menyebut U-nya nggak ada. Padahal kalau dirjennya kan PHU ya, PHU. Nah ini apa implisit atau begitu? Kalau nomenklatur kan harus jelas. Nah ini nampaknya tapi kerja ada timeline ini. Sampai kapan? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita lanjut.